Wherever you are, always make you smile. Wherever you are. 0 to 1 Home I Assist You. Welcome back to our video, it's Quinn. And it's Christian. Dan kita kembali ke segmen kita yaitu React. Kalau udah ada iPad, berarti kita akan react. saatnya ya. react. Tapi kalau dilihat nggak hanya iPad. nggak hanya iPad. Yes. Kita ada apa sih nih kok? Ada Mark John, pelopor martabak Jepang. Jadi terima kasih banyak untuk Mark John yang sudah mensponsori episode kita kali ini. Pelopor martabak Jepang. Nutrisi kita dijaga ya, Ko, Nutrisi ya? kita terpenuhi. Dan oleh pas Mark banget John. nih kok martabak Jepang, dan hari ini kita meriaknya tuh segmen apa nih kok? Oh, kita melihat outfit Jepang. Japanese streetwear kok ya. Japanese street style. Kenapa ada yang gairahnya terpuaskan gitu? Terpuaskan ya kalau Jepang Martabak ya. Jepang by the way itu okonomiyaki bukan sih? Harusnya coba kita lihat dulu kok ya. Oh iya kok. Oh yes baby. Ini dari wanginya nih. Kelihatan nggak di situ? Nih. Oh yes baby. Wah. Bahaya ini kok ya. Oke. Lo dulu silakan. Gue mau makan dulu. Oh, iya. Biasa kan berdoa dulu sebelum makan. Oh iya benar. Lo mau sambil makan, gue dulu berarti ya. Ya. Pertama, ini dari Pinterest. Gue nggak tahu nih namanya siapa kok, ini detailnya ada di Ya. sini. Ya. Ini Adam Rosidi kayaknya ya. Ada Rosidi atau Nabil ya. Atau Nabil ya. Oke, ini siluet yang sangat kita kok ya. Iya gak sih? Ini Fashion Week ready banget. Dan gini, ini sebenarnya satu piece outfit yang maksudnya sebenarnya simple nih kok. Jadi dia terusan doang kan. Nah, cuman dia tweak untuk dapetin fashion look-nya itu di pemakaian belt. Nah, sama sepatu juga ini boots kok atau sneakers. Harusnya kayak sneakers. Tapi leather boots ya. Kayak kalau lo tahu ini Palladium. Apa tuh? Tahu nggak Palladium? Palladium tahu nggak ya? Brand sepatu. Ini kayak begini nih. Jadi bentuknya yang high top tapi bahannya kanvas gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin fashion wise kok ya, gue suka siluet-siluet seperti ini walaupun bukan daily look gue. Cuman ini tuh apa ya? Fashionable banget gitu loh. Apalagi ide dia memakai anting yang warnanya tuh main di anting, ungu kecil gitu. Terus kayak feather bulu-bulu gitu kok ya. Nah, cuman kalau dari gue kok yang agak sedikit disayangkan beltnya kok. Belt, kenapa belt? Kayak belt sekolahan gitu loh. Iya gak sih? Kayak cuman plat biasa gitu doang. Mungkin kalau misalkan dia bisa pakai yang kayak modelnya kayak PMO punya Yang ring gitu ya? Ring atau mungkin tactical. Nah, jadi memang di buckle-nya tuh ada stylenya gitu loh kok. Itu akan Tactical ya? Tactical. Menurut gua masuk. Tactical belt yang Oke. kayak tekwer-tekwer gitu. Nah, mungkin dan kalau misalkan ditambahin shades akan lebih masuk lagi, shadesnya ungu misalkan. Buat nyamain sama si kayak- kuping. Sama kayak kuping, sama kayak anting. Sama kayak ya? anting, maaf. Iya, Jadi iya. kalau fashion wise nih dari gua kok scoringnya 9/10. 9/10 tinggi ya. Karena ada minusnya kalau menurut Karena gua. ada minusnya. Gantian Satu- gue. Silakan Gua juga ngoceh. punya. Oke, kalau menurut gua sedikit objek dari Keke punya tadi. Oh, gitu? Iya, bagian beltnya. Karena Oke. mungkin kalau misalkan pakai tactical belt, kelihatannya look yang tactical itu kan techwear ya. Techwear itu futuristic, modern. Sedangkan di sini dia jelas-jelas yang dia pull off di sini adalah siluet tradisional. Karena dia pakai hakama kalau nggak salah maaf, tapi ya pakaian tradisional Jepang ya yang kelihatan seperti rok gitu. Jadi dia pakai belt ini belt yang jadul kan kalau kita ngingetnya zaman sekolah Iya, gitu. iya. Jadi kayak traditional looknya justru menurut gue dapat. Malah kalau dia mau lebih tradisional lagi, ini kan udah twist ya. Dia udah twist pakainya belt. Mungkin dia bisa pakai yang bener-bener Iketan kayak- itu ya, Wah, ikatan yukata ya. Iya, benar-benar. Baru gue mau ngomong tuh. Mungkin itu masuk. Dan mungkin ini juga salah satu yang ini baru foto pertama dari React. Tapi gue udah bisa kasih lihat alasan gue kenapa sukanya sama streetwear Jepang Oke. instead of streetwear Barat. Kenapa? Karena streetwear Jepang itu fokusnya di siluet. Jadi mereka bisa memperlihatkan berbagai macam siluet. Seperti di sini dia pakai traditional siluet gitu ya dengan cara pakai seperti hakama gitu. Bagian atasnya dia pakai, mungkin kita bisa pakai kemeja warna hitam merek apapun. Betul. Untuk bikin look seperti ini, nggak harus merek-merek tertentu kan. Ini kan kemeja hitam yang sering gue pakai kan. Iya, Iya. asal cari aja yang panjang, Benar. yang oversize, Benar. yang lengannya panjang gitu. Lengannya balapan pol sama Lengannya tangannya. lengannya balapan pol, bahkan ini lebih panjang daripada overlong beltnya. Iya. Ya kan overlong beltnya kayak jatuhnya di sini. Kalau bisa cari yang hampir nyentuh mata kaki ya. Panjang banget gitu ya. Jadi iya walaupun warnanya basic banget, warnanya hitam, Hitam. semua, tapi seperti kayak bilang tadi, ini look yang sangat-sangat fashion. Fashion Ini week udah trendy. kayak kita mungkin ke Tokyo Fashion Week, lihat Iya. street style-nya ya kayak begini. Begini sangat bisa ditemukan nih. Sangat bisa ditemukan, dan memang Jepang adalah salah satu yang fashionnya gue lihat bisa incorporate
traditional outfit ke dalam streetwear modern gitu. Jadi untuk gua ini nilainya sangat tinggi. 10/10 kalau gua. Karena gue suka banget. Tapi kalau boleh nanya kok, lu kan emang into banget sama Japanese fashion. Walaupun tidak se-into Imiko ya. Tapi Japanese atau Korea? Japanese. 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 Masih Japanese. Hati gue tetap ada di Japanese. Japanese itu kayak punya tempat spesial di hati gue. Gua? Hah? Gua? Ada juga. Ada juga. Ada Ya? juga. Tapi tidak sebesar tempatnya si Japanese. Maaf, gue harus jujur. Nah, Keke. Ini ada grunge-nya juga. Ada ya, grunge-nya soalnya juga. Pakai baju-baju band gitu. Robek lagi. Robek lagi. Wah. Sampai ini kelihatan. Ini kaum saya. Oh. Waduh. Silakan. Waduh. Tadi kan gue pertama, lu lapar banget ya, Pak? Hah? Gila, baru kali ini gue dioper 2 kali kesempatan buat review duluan saking laparnya. Nggak apa-apa kok. Selang-seling. Nggak apa-apa. Usia itu jangan disepelekan. Bahaya kalau dia kelaparan. Oke, nah masuk ini ya langsung aja kok ya. Ya. 10/10 kalau dari gua. Kenapa? Langsung. Karena Baduy. pertama, ya sabi juga ya. Udah makan, sembari makan masih ada sedikit ngata-ngatain ya. Gue liat lu makin cocok kok di sini kok. Udah bukan tangan baru nih. Di Zero to One udah makin ngeblend ya. Makin gak ada akhlak ya. Ini makin gak ada akhlak. Nah, pertama dari pemilihan rambutnya aja. Sampai malet rambutnya. Ya kan? Nah, di sini nih gue suka ide-ide seperti ini kok. Let's say, misalkan lu pengen punya siluet yang ribet. Tapi jangan terlalu ditabrak atas bawah. Nah, di atasnya kan simpel nih, kaos doang. Dipakein layering-nya itu di long sleeve ya kok ya. Terus dia kasih motif robek di bagian pinggang kirinya biar ada pattern. Gue jadi ingat sama si ini. Bin-bin. Iya, bin-bin. Nah, terus dia juga pakai motif yang grafik T-nya gede di depan tuh. Kayak ini kan vintage banget nih, Yap. kaos-kaos kayak gini. Nah, cuman dia riweuh di bagian bawahnya kok. Dia pakai rok yang bahannya kayak parasut gitu nih ya. Yang kayak lecek-lecek banget. Terus kayak Terus kargo. kargo ada pouchnya. pada pouchnya, ada pocketnya. Jadi utility banget dan dikasih boots yang gila tebel. Yang creeper. Jadi Creeper. ini salah satu item yang gua rasa ya kalau gua nggak salah. Gua sering lihat orang Jepang pakai ini nih. Entah karena mungkin secara tubuh mereka Iya. tidak terlalu tinggi ya orang Jepang. Oh gitu. Beda sama orang Korea. Orang Korea tinggi-tinggi. Oh gitu. Oh, baru tahu Orang gua. Korea tinggi-tinggi, orang Jepang nggak setinggi orang-orang Korea. Makanya mereka banyak pakai boots yang heelsnya, bukan heelsnya apa? Solnya tebel. Yang creeper. Harajuku juga sih. Harajuku banget Harajuku juga. ya? Karena gothic, gothic kan banyak pakai yang solnya Benar. tebel banget kan. Benar. Udah gitu kalau dilihat bagian bawahnya kayak gerigi gitu. Soalnya udah tebel kayak gerigi. Diinjek sih runtuh dah hidup lu. Dari gua ini sama, gue juga suka, tapi tadi gue mikir dikit karena kalau gue pribadi Karena lu fokus makan. karena gue fokus banget, karena gue fokus banget. Emang enak sih. Karena siluetnya gue suka, seperti lu inget kan, gue sempet ada pull off siluet seperti ini, yang lengan panjang di double sama Iya, iya. kaos gitu. Tapi nggak rok kan? Tapi nggak rok. Jadi satu poin itu karena memang penggunaan rok dan siluet celana yang lebar banget ya, Pak, yang tradisional kita dia pakai. Sebenarnya ini kayak Nathaniel Moss punya outfit yang kita Iya, iya kan? bener. Bener. Beda di bahan roknya aja. Makanya begitu lihat si Moses yang namanya ya, langsung kayak, Nah. ini cocok banget nih dia diambil taruh di Harajuku. Iya, udah. Iya, iya nggak sih? Palanya nyala lagi. Palanya nyala lagi yang kayak Harajuku banget. Tapi gini, gua itu jarang sekali pakai Grafik, oh bener sih. graphic t-shirt Bener, seperti ini. Jadi bener. tadi ketika gue lihat, oh siluetnya gue suka, tapi ada penggunaan yang kayak robek-robek gini pun gue ini. Jadi gue tidak terlalu into ke yang grunge. Gue tidak terlalu into ke grunge. Wah, kontra kita ya. Nah di sisi situ kita kontra karena karena grunge itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak fashionable. Grunge itu kebalikan dari fashionable. Sebetulnya. Iya. Sebetulnya karena grunge pada saat grunge itu kan dimulai dari band kan. Jadi kayak Nirvana. Jangan pergi. Enggak, ini hanya sedikit fashion history. Karena kayak Kurt Cobain itu jadi fashion icon secara apa ya namanya? Kecelakaan gitu. Oh, Nah, kecelakaan. Oke. Apa sih ngomongnya accidentally? Coincidence. Kebetulan. Accident sebenarnya, Oh, karena oke. dia sama sekali tidak memperhatikan fashion kan, tapi dia bisa jadi fashion icon gitu. Jadi kayak accidentally fashion icon. Atau hoki ya? Beruntung ya. Beruntungnya gitu kayak Setelah dia expose. meninggal, Iya. setelah dia meninggal gitu, jadi fashion icon. Jadi grunge itu sebenarnya something yang kebalikan dari fashionable. Kalau orang-orang fashionable itu memperhatikan apa yang dia pakai. Grunge itu nggak merhatiin, Benar. pakai aja gitu. Nah, jadi kayak robek-robek ini sebenarnya memang bukan siluet gue, hanya ini apa ya, gue agak drawn into seperti ini. Beda-beda sama techwear. Techwear itu sampai sekarang gue belum merasa, kok gue belum tertarik ya. Tapi Yeah. kalau grunge kayak ini, makanya lihat bin Mungkin lu bisa coba gitu ya. mungkin gue mau coba, bukan bisa coba, gue mau coba. Oh coba robek-robekin di sana sini, Benar. gitu. Oke, jadi yang ini siluetnya gue suka banget. Ini juga 10/10. Perfect score tadi kita ya. Yes, perfect score. Good job.
Debak. Oke. Kok debak apa kalau itu? Sugoi. Next kok ya. Gua gak mau tahu lu duluan. Kita langsung dong. Hah? Selang-seling. Oh, Selang-seling. selang-seling iya. Tadi gua udah 2 kali selang-seling dulu. Enggak, selang-seling kan kayak gua, lu. Tadi gua. Ini ketiga lu. Wah, gila. Udah nggak ada akhlak, pikun lagi sekarang. Wah, lihat dulu kayak tapi deh. Bisa aja gua baru mau nyoba. Wah, lihat dulu kayak. Nah, tapi gini. Iya. Tadi kan dari tadi kita lihat sesuatu yang Jepang banget kan. Benar. Ini agak Mandarin ya? Yang ini agak Mandarin, benar, agak Chinese. Karena dia pakai Mao collar. Collarnya yang tegak. Terus ini nggak kelihatan tapi sepertinya lihat ya di bagian sini. Di bagian pundak kirinya tuh ada itu ya? Iya, ada yang kayak pakaian tradisional Chinese gitu. Jadi ke samping gitunya. Leher apa ya? Potongannya ke samping gitu, ke samping terus kayak ada Detailnya kita kasih sini ya. Detailnya kita kasih sini. Wah, gue paling suka ide dia pemakaiannya apa sih, gue nggak tahu lah, ini scarfnya atau iketannya lah. Ini, ya ini. Iya. Ini yang lu bilang Iketan di mana, ini ya. bener, di mana fashion Asia itu bisa merepresent tradisional di masa present gitu. Iya. Ini contohnya nih. Tapi bawahnya Doc Mart. Boots. Dr. Martens. Bawahnya Doc Mart. Padahal kalau udah ngeliat kayak gini, oh bawahnya mungkin yang tradisional juga ya. Tapi justru ini kayak ketika tradisional dicampur sama sesuatu yang modern. Bener. Walaupun Doc Mart juga nggak modern sih, Iya, Doc itu Mart dari juga dulu heritage, ada. iya heritage juga. Tapi siluetnya itu bisa menjadikan sesuatu yang bisa diterima di zaman sekarang. Ketika lu bisa pinter-pinter madu-madanin yang ada di zaman dulu, Iya. sama apa yang orang pakai di zaman sekarang gitu. Mungkin ini juga ya di satu sisi tantangan buat kita orang Indonesia, karena Indonesia kan juga kaya sekali budayanya. Bener, batik. Kita punya berapa banyak pakaian tradisional Banyak dari berbagai area kan? Banyak banget. Mungkin ya kan. Oh, gue pernah baca di komen kok. Nah. Ada yang nantangin kita. Aha. How to fashionable pakai belangkon. Nah, mungkin ini juga satu contoh kayak, oh kalau kita ngomongin dalam ranah fashion, Ya. mungkin oke, pakaian tradisional itu ada peraturan-peraturannya. Benar, gitu. Ya. benar. Tapi kalau kita Ada lagi ngomongin- etikanya lah. ada etikanya, harus pakai ini sama ini, Ya, ya. harus pakai dengan cara ini. Gitu. Nah. Tapi kalau kita udah mau bawa pakaian tradisional kita ke Ke ranah fashion. contohnya ini. No rules. No rules. Contohnya juga tadi orang-orang Jepang yang dua yang sebelum yang kita kasih lihat ya. Itu juga kita bisa bilang kalau oh ini ada traditional look-nya. Yohji Yamamoto, runway-nya Yang banyak sekali. asli. Yang asli. Yang asli. Ditekankan Yohji Ya. Yamamoto Yang asli. Itu banyak sekali membawa pakaian tradisional ke ranah Bener. fashion zaman Bener. sekarang. Apalagi siluetnya kok ya. Siluetnya terutama. Siluetnya itu kayak mostly kayak pakai hakama gitu. Nah, kalau di Indonesia kita nggak ngomong hanya siluet, tapi pattern. Benar, Karena benar, pattern benar. Indonesia kaya Corak. sekali. Benar. Corak kita berbagai macam warna, jenis, bentuk, ukuran. Kayak apa namanya? Kain tenunnya kok ya. Itu ribuan kok. Ya, batik aja bukan cara bikinnya banyak banget ya. Ada yang Motif batik, tulis. ada banyak apa? Canting ya namanya. Ada yang tahu? Kalau nggak salah ada yang canting kan cara tradisional bikin batik. Maaf kalau salah. Tolong diralat di komen kalau kita Ya, salah ya, ya. Tapi yang gue mau point out adalah mungkin ini juga jadi satu challenge buat kita orang Indonesia apalagi yang suka sama fashion. Kita mesti mulai incorporate Benar. pakaian tradisional. Jangan melupakan heritage kita sendiri Jangan ya. melupakan heritage kita sendiri yang kaya. Karena nggak semua negara Benar. punya budaya yang Dan kaya. gini, banyak juga desainer-desainer terkenal di luar negeri emphasize batik banget. Iya, dan mereka sangat-sangat apa ya? Appreciate Antusias banget malah sama pakaian tradisional dan adatnya kita. Oke, jadi kita sendiri jangan lupakan untuk coba pakai batik buat daily wear atau mungkin buat yang occasional, di luar memang buat kondangan. Benar. Gitu ya. Coba seperti ini, seperti street style di Jepang. Kita bisa melihat banyak contoh. Berarti yang scoring bisa. berapa nih dari lu? Ini untuk scoringnya 10 sih. 10. 10. Oke, silakan lanjut. Ini Oh. hal yang Anda tunggu-tunggu. Oke, kalau dari gua sama 80% udah Koakin bahas gimana ini sebenarnya tuh gimana cara lu merepresent heritage pada masanya kok ya ke masa present, masa modern seperti sekarang. Cuman yang mau gue point out tadi Koakin udah bahas mostly soal mix and match-nya. Di sini gue mau bahas soal pertama color sama item pick-nya kok. Kayak gue suka banget ide di mana dia memilih Doc Mart sebagai footwear. Kenapa? Karena boots itu kan item yang bisa dibilang formal bisa, street bisa, rugged bisa, ya kan? Sangat versatile. Sangat ya. versatile. Nah, ini Walaupun nggak kelihatan kayak di sini. Tapi kayak boots ya, soalnya. kelihatan. Bawahnya Doc Mart banget kok. Oh bukan, maksudnya kan Doc Mart ada yang 1461. Oh iya Yang iya sepatu iya. dan- Ceper atau tidak leather goods lah ini. Tapi kayaknya memang boots soalnya nih bagian kakinya nggak kelihatannya nutup semua. Oh iya benar Ya kan? benar. Kalau itu kan udah kelihatan belahan. Benar itunya. benar benar. Nah, terus juga
dia udah merepresent siluet yang bisa dibilang klasik gitu ya, kalau tradisional. Dia menggunakan item esensialnya tuh bagnya tuh bag modern. Strap itu dan chain rantai ya. Nah, Bag, leather sling bag. ya. Dan rantainya kan kalau bisa gue lihat kan emas. Dia sesuai sama ornamen kain yang dia pakai black and gold. Jadi ini warna yang sangat-sangat harmonis. Ini dari gua pun kok ini 10 out of 10, perfect 10 score out of 10 ya. gitu. Kalau misalkan kayak kalian teman-teman perempuan yang ada event fashion atau mau datang ke runway, atau misalkan yang kayak kalian mahasiswi atau mahasiswa fashion, sekolah fashion gitu, siluet seperti ini bisa kalian jadiin inspo nih untuk gimana caranya bawa heritage Indonesia ke masa modern. Jadi Yes. good job nih, siapa gua nggak tahu ya, pokoknya bagus. Next kok ya. Wah Ini bagus banget. ini bagus banget. Siapa sih? Wah, aduh. Pengen temenan. Wah ini sih 10/10 kok. No question, no doubt, no jokes, no shit. Ini satu contohnya ya. Lu nggak salah fokus kan? Kita ngeliatnya kayak yang ini, bukan yang ini. Oh iya bukan. Bukan ya? Bukan. Itu background doang. Ini satu contoh yang Ini color block yang sempurna menurut lo. iya, karena dia menariknya adalah dia pakai ini dengan cara streetwear. Kita Iya. langsung lihat dong. Iya, langsung. Rambutnya mallet panjang. Aku banget ini. Kamu banget. Aku nih. banget. Sepatunya bahkan sama kayak lu nih. Iya. Ya, Bedanya bahkan- gue coret. Iya, yang lu udah spray Eh. sama apa namanya? Pilok. Ini kalau kita ngeliat setengah ke atas, kita nggak lihat mukanya. Yang lu udah spray dan pilok. Pilok kan yang di spray. Iya benar, maaf. Gue udah nunggu nih, gue ditawak nggak ya? Oh, Gue mikir dulu kali ya. Nih, ini lihat gambarnya kayak gini. Kalau mukanya kita tutup, sama kan dia pakai kayak ini ya, utility Ya. bag gitu di area pinggang, Tas pinggang. tas pinggang, tutup deh. Ini kayak pakaian kantor. Ya, benar, Karena benar. cara dia pakai ininya, shirtnya, kemeja Sampai atas. sampai atas, dasinya juga dasi kantoran. Iya. Terus juga jasnya jas kantoran. Jasnya kalau kita nggak tahu ini jas oversize, kita ngeliatnya kayak pakaian formal. Ini kayak bapak mau kerja nih. Ya kan? Tapi kita zoom out kan, Boom. Oh. ternyata celananya pink, Sepatunya udah gitu, cangkih. sepatunya Muncrat tuh. cangkih. Enggak mau muncrat. Gua nggak lihat, gua nggak lihat. Terus cara dia pakai sepatunya juga yang digulung di bawah, apa ya, kayak jogger look gitu. Iya, Jadi di iya. bagian bawahnya mengumpul, ngecil gitu. Benar. Wah, ini 11/10 kalau gue. 12/10 gue. 13/10. 14/10. 15/10. 20.000/10. 34.565. Lanjut ya. Kargo, terus digulung busnya tinggi. Ini kayak gue digabung sama lu kok. Iya, ya, entah Fusion, kenapa kayak fusion, fusion. Karena fusion. entah kenapa gue juga kok gue melihat diri Ada gua, lu kan. tapi ada saya Atasnya doang, lu, kayak, bawahnya gue. bawahnya lu. Nah, ini. Apakah dia full squirrel? Oh, apakah dia Aquinado Christian? Apakah dia Wah. half queen? Apakah Nah. dia full habis kreativitas gue habis. Habis. Gimana gitu, oke? Ini gua lagi nih. Lu udah habis kan makanan Oh gitu iya, ya? boleh. Susah ya kita kalau konten partnernya itu berusia, laparan, dan memang apa ya kayak ya Punyanya lambat. ngunyahnya lambat gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting makan. Cepat. Scoring 10/10. Oh, langsung. Langsung ya, ini udah siluet kita banget gitu loh. Atasnya masuk ke elu, bawahnya bawahnya Langsung. kayak ini gua terlalu semangat ya. Terlalu semangat. Mungkin banget gak sih kayak lu ini gue tutup udah lu nyangka ini gue celananya gue warna soalnya begini. Warna celananya yang kaki, Heeh. kaki jogger, terus siluetnya mengecil ke bawah gitu. Ya. Dan pocket utility-nya banyak, pakai boots, ya kan. Nah, terus gue suka ide di mana dia bohemian di atas gitu loh. Pakai apa sih nih? Bilangnya apa sih nih? Capuchon ya, bukan ya? Apa sih? Apa? Blanket scarf, bener. Scarf yang gede banget gitu Scarf ya? yang gede banget gitu ya. Nah, streetnya dapet, bohemiannya dapet, terus menurut gua dia memberikan sedikit kesan retro di kacamatanya. Kacamata bulat, hitam. Bulat. Cuma mungkin kalau kita nggak akan nemuin jenggot kayak gitu ya. Aneh banget sih. Ya kan? Tapi kita tuh tipe orang yang nggak cocok kayak jenggotan. Padahal orang-orang yang cocok dengan facial hair Ya gua ngebayangin lu jenggotan. nggak cocok nggak sih? Adit. Adit kan? Lu juga sama gitu. Masa sih? Tapi orang-orang yang jenggotan Wah. cocok. Hah? Padahal kan jenggot itu kan banyak sekali macamnya kan. Maksudnya lu bisa styling grooming Iya, iya, jenggot iya, tuh iya, banyak iya. banyak sekali versi gitu. Jadi buat yang punya facial hair coba juga, jangan kan banyak orang yang kayak Iya. kayak maunya cukuran, maunya bersih gitu. Iya. Ciuman emang gak enak sih. Kenapa? Ciuman emang gak enak sih. Kalau kata perempuan-perempuan gitu tuh. Oke, 10/10 udah no doubt. Cuman mungkin kalau gue bisa kasih tambahan nih gue ya.
gue akan tambahin topi ini kok. Topinya topi straw. Topi straw. Topi straw atau yang siluetnya fedora gitu loh. Tapi kalau udah ngeliat ini dipakein topi ya. Hah? Jadi kayak cowboy nggak sih? Karena cowboy juga Itu ada dia, nih, itu cowboy dia, juga. itu dia. Wild West punya gaya kan ada yang Menurut pakai ini gue juga. cowboy itu keren loh. Fashionnya fast. Karena menariknya salah satu fashion yang terkenal di Jepang adalah Americana style. Oh. Makanya ada brand seperti Fishfim. Fishfim itu bikinnya Americana style semua. Bener. Yang asalnya inspirasi justru dari Amerika. Amerika ya. Ya ini emang agak western kok ya. Tapi keren. 10/10 dari gua. Stopmunya silakan. Dari gue juga 10/10. Udah, that's it. Next. Nggak, karena juga menarik. Karena menarik penggunaan. Ini gaya yang jarang gue ini loh. Karena sekilas ini tuh kayak fusion, ada rugged looknya gitu loh. Ya. Ada rugged looknya tapi juga overallnya kayak street look. Jadi menarik, terus juga lihat penggunaan ini ya deh. Yang bagian bawahnya raw edges gitu loh. Jadi kayak raw edge. Oh, Jadi kayak melengkung santai ya. kayak nggak rapih gitu. Iya, Jadi iya, kayak dilihat rugged gitu. Ruggednya dapat, streetnya masih dapat. Tapi kok ya kayak ininya grungy Iya, juga benar, gitu. benar. Jadi Grungy. menarik ini. Satu frame ini sangat-sangat menarik. 10/10 juga. 10/10 kok ya. Ini kayak bener-bener kayak tadi gue bilang ya, fusion kita berdua ini. Iya. Next kok ya. Wih, Wah. ini Imiko ya. Imiko. Enggak, ini Waduh. Enggak, ini harus kita perjelas dan tekankan ini Yohji Yohji Yamamoto yang asli ya, bukan yang palsu. Silakan, Ke. Tadi Gua kan masih punya, Ke. Tenggang. Ada gak sih yang bisa gue kunyah gitu apa minum dah. Lem. Tenggang rasa dong. Nah, yang rasa ya. Oke, boleh. Nah, ini ya kayak kongtai ya. Hati-hati jangan salah review, bisa di musim kongtai. Oh iya. Ini kayak kongtai, Kayak cuman jelas kerenan dia. Itu kongtai juga pasti menerima. Oh iya. Pasti menerima. Ini Buat teman-teman mungkin yang nggak tahu ya, ini adalah orang di balik brand Y3. gua agak bingung nih, lu mau gua review duluan. Sekali ya gua ngomong, lu menyelak gitu loh. Mau makan apa mau review nih? Makan. Oh, iya. Makan ya. Usia tuh susah sebenarnya. Oke. Ini bisa gue bilang sedikit enlightenment buat viewers kok ya. Lu setuju gak? Sebenarnya ternyata man behind the brand, desainernya tuh sebenarnya gak segitu fashionable-nya kok. Kayak lebih simple dari collection yang dia rilis gitu loh. Kayaknya cuman kayak coat, kemeja, gitu. Kayak udah santai banget, kayak bapak-bapak abis pulang kerja gitu loh. Bahkan kalau lu lihat creative director Chanel yang sudah meninggal, Karl Lagerfeld. Pakainya gitu doang. Itu aja jas dia udah rapi, kacamata dan kucing putihnya ya. Iya, benar. Whisker. Ini iya, kalau ngomongin fashion knowledge, gua siapa bisa mengomentari dia. Cuman Siapa? iya, kalau dari kalau ngomongin siluetnya kok ya. Jujur kalau menurut gue kentang. Nanggung gitu loh. Kayak mau fashionable nggak fashionable gitu. Cuman perspektif dari gua sih ini look ini tidak, kalau gue yang pakai nggak akan gue pakai begini aja gitu. Akan banyak tweak yang akan gue masukin ke dalam ini. Contoh misalkan kayak gue bakal bikin jogger look, aksesoris gue perbanyak, dan gue nggak akan pakai daleman kok. Kalau dia pakai daleman lagi. Gue kurang suka kalau lu udah pakai kemeja yang dibuka ada kaos balapannya gitu. Kayak anak SMA gitu. Ini kan ngasih kulit gitu. Dia ngasih lihat kulit, perbanyak aksesoris. Atau kalau lu mau ada layer di dalamnya, scarf. Kayak gitu. Nah, jadi untuk paman Yohji yang asli, waduh, sorry banget paman, 8/10 ini kok. Tapi masih tinggi 8/10 ya. Ngomongin siluet ini doang. Kalau misalkan dari knowledge of fashionnya, fashion statement dia, Karyanya siapalah dia. kita Bambang. Kita hanya Bambang. Kita hanya Bambang, bukan Pamungkas pula. Bambang saja. Kalau tadi yang gua ulangin lagi, banyak orang yang tahu brand Y3. Ya. Tapi banyak yang nggak tahu Siapa sih? man behind Y3. Inilah orangnya. Ini. Yohji Yamamoto. Yams. Yohjam. Itu cara di Rotuan manggilnya. Iya. Yot, apa kabar Yot? Jangan kayak kenal. Amin kenal. Jangan kayak kenal dulu. Jadi, oke, brandnya, karyanya gitu ya, produknya kita kenal. Jangan lupa juga. Lu belum kenal aja manggilnya gitu ya, Yot. Kalau udah kenal gimana? Oh tua. Jangan lupa juga untuk lihat, karena gini, karena kalau kita ngelihat street style Jepang, kita ngeliatnya Tokyo street style. Kita ngeliat brand-brand ya kan, Bape, apalagi Fishfim, terus apalagi brand-brand Jepang lagi. Y3. Akronim Akronim Jepang, gue nggak tahu. Gue juga agak lupa sih. Cuma Tapi apa?
Undercover. Undercover. Ah. Lagi. Uniqlo. United Arrows, Uniqlo. Gitu. W-Taps. W-Taps. Jadi banyak sekali brand-brand Jepang. Ada yang nyaut matahari, coba boleh tolong disorot. Ya. Gua tahu kayak Jepang tuh negara matahari terbit Iya. memang. Tapi nggak gitu juga. Nah, udah jarang dateng. Sekali yang ngomong matahari. ngaco. Gitu. Dan jangan lupa man behind the brand. Betul. Comme des Garçons salah satu yang Iya. brand paling besar Benar, itu benar. dari Jepang juga. CDG. CDG. Logonya tuh hati dan senyum ya. Iya. Hati dan mata. Itu lebih spesifiknya ke lininya CDG. Oh, lininya. Namanya CDG Play. Oh, nah, iya, lambang iya, itu iya. yang ada matanya. Benar. Orang-orang di balik brand-brand tersebut itu otaknya bingung gue isinya. Benar. Karena Gil Ablo gitu-gitu kan. iya, tapi kita ngomong spesifiknya Jepang Spesifik Jepang ya. Spesifiknya Jepang. Nah, jadi kalau untuk Yohji Yamamoto, what can I say gitu? I'm Berapa only nilainya? Bam Bam. Bam Ya kan? Bam, ya. Jadi From Mr. Bam. tapi memang sih kalau dari segi pakaiannya yang ini, gue juga sama kayak lo, kayak gue nggak akan pakai dalaman lagi. Iya. Jadi yang ini mungkin pakaiannya doang ya, Iya, iya. 7/10 untuk style yang ini. Di musim kontai lu. Bener juga, Bener tadi gue yang iya, lu udah kasih go ahead gitu. udah emosi dia, udah emosi. Tenang Pak. Next. Next, masih ada atau Oh, habis. Tunggu, belum. Set. Wah, Oh, habis. Padahal tadi kita udah pede ya, kayaknya kita bakal masuk. Iya, pikir kita bakal masuk karena bisa ada bloopers di belakang kan. Expect the unexpected. Iya. Bloopersnya Ternyata ternyata bloopers, legend, serius gitu. banget, Serius nggak tuh? banget ini. So guys, itu dia React Japanese Street Style ya. Tidak terasa lagi-lagi kok ya, kita Karena sudah di kita- penghujung acara ini. Dan nggak berasa karena mungkin kita suka kali ya. Iya, Jadi, sambil Inggris. makan lagi. Sambil makan Iya, lagi. iya. Yang berasa Jadi- gua. Iya. Maaf, kalau lihat bumbunya doang Nah, ya. iya. Kita mau kasih tahu juga ke teman-teman semuanya yang nonton video ini kalau kita punya program baru. Nah, jadi ada yang namanya aktivitas baru di Instagram kita ya. Betul. 0 to 1 How May I Assist You? 021 HMIAY. Miai. Linknya ada di Miai. description. Miai. Miai. 021 Miai. Linknya ada di. Miai. Ada Oh, apanya? ini rasanya dipotong kayak begini ya. Gua lagi. Iya, makanya. Berapa kali lu mencelakakan gua tadi? Jadi ada linknya di Miai. description. Bakal. Ada linknya di description. Udah gitu kita ada yang namanya Outfit of the Week. Wah, Jadi setiap apa kali, tuh, Kok? nah jadi kita encourage teman-teman untuk foto OOTD. Udah gitu tag ke Instagramnya 0 to 1. Betul. Nanti kita punya kru akan memilih mana yang bisa memuaskan gairah mereka. OOTD kalian akan di-up di Instagramnya 0 to 1. Sama mau gua ingetin lagi kok, Iya. banyak nih yang nantangin kita. Cuma mereka suka lupa pakai hashtag kok. Oh. Jadi kitanya tuh nggak masuk ke Nggak masuk ke kita. filterisasi kita gitu. Jadi Oke. buat kalian nyamperin nantangin kita kayak pakai boxer, pak jalan-jalan di rock atau apapun, Aha. feel free go ahead drop Yep. the comment below. Tapi jangan lupa hashtag tantangin 021. Itu penting. Pantangin 021. Tuh, nggak pakai JRG, nggak pakai juga udah bilang nggak pakai JRG. Ya. Maaf, udah basi juga Iya, ya. udah Kita basi. mesti cari jokes baru. Bener. Ibarat So, kata tuh kayak gue ngomongin Pharrell Williams lagi. Oh, iya, lu iya. wes mulu. Expired ya. Expired, Udah lewat gitu. date-nya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, subscribe. Jangan lupa juga buat hit that notification bell. Dan thank you so much for calling 0 to 1. This is Christian. And this is Quinn. Bye bye.